Hi, welcome to our channel. BND Talk Zone. We talk, we learn. Bersama dengan gue, Bengs Maulana. Dan gue Dewi. Hari ini kita akan apa aja, Kakak Dewi? Kita akan membicarakan mengenai tips membangun chemistry dengan keluarga pengantin. Wow, itu adalah salah satu hal yang mungkin dianggap beberapa orang itu nggak terlalu penting ya, tapi kalau menurut kita adalah sangat penting, guys. Yes. Kenapa? Karena kita akan bahas sekarang. Kita akan bahas sekarang ya. Mungkin salah satunya bocorannya adalah supaya acaranya lebih ini ya, lebih hikmat atau lebih dapat engagementnya, chemistry-nya lebih terjaga gitu, eventnya lebih sukses dan lancar. Salah satunya adalah dengan membangun chemistry dengan keluarganya pengantin. Betul. Oke, itu dimulainya ketika kita mau engage atau mau menciptakan chemistry yang positif dengan keluarga pengantin itu mulainya saat kapan tuh Kang Ben? Betul sekali, Dewi. Untuk interaksi kita dengan keluarga, kita akan mulai pada saat meeting. Technical meeting, oke. Technical meeting ini menjadi salah satu titik awal cara kita membangun chemistry dengan keluarga. Maka oleh itu, teman-teman semuanya diusahakan untuk khususnya MC Wedding ya. Jadi kalau ada jadwal meeting, teman-teman harus berusaha untuk hadir. Ya, berusaha untuk hadir. In case kalau misalkan tidak bisa hadir, tentunya dapat diwakilkan atau menitip pesan kepada WO. Ya, pastinya akan kita utarakan pada saat meeting. Siap. Kalau kita misalkan dapat hadir pada saat meeting, kita tentunya untuk membangun chemistry dengan keluarga adalah kita harus mengetahui siapakah gerangan background orang tuanya, siapakah mencari gerangan tahu orang latar belakang, mana, betul. Yang mana? Ya, jangan sampai salah ya. Yang mana? Ya betul, jangan sampai salah. Kita menunjuk, oh ini adalah orang tua dari calon pengantin prianya, padahal itu orang tua calon pengantin wanita. Karena itu biasanya kalau aku pribadi suka nanya dulu nih ke WO. Kang, yang mana nih gitu pengantinnya, yang mana orang tua CPP, yang mana orang tua CPW gitu ya. Jadi kita bisa langsung pada saat bicara itu bisa langsung selamat siang Bapak Ibu, selamat berjumpa dengan saya Bengs Maulana, dengan Bapak siapa misalkan, Bapak Ibu siapa gitu ya. Dari siapa CPP atau CPW. Itu salah perkenalan satunya, dulu ya. Perkenalan, introduction gitu ya, dengan orang tua dari pengantin, pengantinnya siapa kalau misalkan hadir pada saat meeting ya. Lalu mencari tahu background. Betul. Seperti apa ininya. Betul, karena background dari tiap keluarga itu berbeda-beda, Wi. Berbeda-beda. Misalkan ada yang masih utuh keluarganya, yang masih utuh, orang tua dari calon pengantin pria, calon pengantin wanita. Tapi ada juga, mohon maaf, misalkan yang sudah berpisah, meninggal dulu ya, meninggal juga dulu. almarhumah. Dari pihak siapa itu harus disebutkan. Diinformasikan. Betul, diinformasikan juga. Dan tentunya ada orang tua yang sudah berpisah. Orang tua yang sudah berpisah itu juga kita harus mengetahuinya. Betul. Sampai nanti kita salah omong, salah ucap pada saat meeting. Ya mungkin berpisahnya juga ada yang sudah menikah lagi atau masih sendiri juga. Itu akan punya treatment yang berbeda ya. Ada yang menikah ya sambung atau ibu sambung mungkin ya. Betul. Nah itu biasanya itu akan menjadi salah satu senjata seorang MC Wedding, bahwa kalau mengetahui lebih banyak background dari keluarga itu akan kita bisa mengetahui treatmentnya seperti apa. Banyak juga, elaborasi, banyak kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu loh. Bisa lebih dekat dengan keluarga. Kalau misalkan kita ikutan meeting ya pada saat hari H, kita nggak susah lagi tuh. Kita jadi mengetahui, oh ibu damang gitu. Jadi kita udah lebih akrab lah, akrab. Dan kalau kita sudah lebih akrab, kita bisa lebih enak tuh dalam melaksanakan acara. Bisa lebih enak misalkan kalau ada perubahan, kalau ada kasus-kasus yang tidak diinginkan, kita bisa lebih enak bicaranya, diskusinya gitu ya, dengan keluarganya. Negosiasinya lebih negotiable seperti itu. Beda dengan kalau misalkan kita belum tidak hadir. Jadi kita tidak mengetahui keluarganya itu siapa gitu ya. Keluarganya jadi hari H, kenal pada saat hari H saja. Dan itu akan menjadi lebih PR. Lebih PR bagi kita untuk dapat men-treat acaranya seperti apa. Jadi sebenarnya ya itu kuncinya ikutan dong technical meeting ya. Untuk dalam rangka perkenalan tadi dengan anggota keluarga dari pengantin ya, terutama yang paling utama-utamanya seperti orang tua. Mungkin adik kakak juga ada di situ gitu ya. Dan jangan salah, yang lebih penting lagi kalau saya adalah lebih menggali lagi informasi tentang calon pengantinnya. Nah,
calon pengantin biasanya saya selain di biodata mereka gitu ya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaannya apa gitu ya. Nah, bisa saya ngorek-ngorek tuh, Teteh misalkan hobinya apa gitu. Hobinya apa, terus dia apa ya, maksudnya ada wedding dream-nya apa nih? Ya. Kita akan Bisa untuk bahan untuk explore kita juga nanti saat MC ya. Sekali. Jadi kita kalau misalkan kita lebih mengetahui lebih banyak tentang apa calon pengantin dan juga keluarga, itu akan lebih enak dalam melaksanakan atau memandu acara yang akan kita laksanakan. Mungkin itu nyambung dengan mengorek-ngorek itu jadi nyambung, bukan mengorek-ngorek, maksudnya mengeksplor lebih dalam itu akan nyambung dengan bagaimana kita bertanya mengenai keinginan mereka. Tadi ya harapan, wedding dream-nya seperti apa. Jadi kita banyak berkomunikasi kayak, oke, kalau dianya gini mungkin akan seperti ini, plan A, plan B, plan C, mungkin kayak gitu ya. Nah, biasanya gini kan pasti keinginan tuh bapak pengennya gini, ibu pengennya gini, dari CPP pengennya gini, CPW pengennya gini gitu ya, yang berkaitan dengan acara keseluruhan dan juga nanti cara MC untuk berkomunikasi. Nah, apakah semuanya itu perlu kita akomodir atau sebenarnya kita bisa kasih jalan tengah lah untuk kayak ada aja ya berdebat satu dan lainnya gitu. Enggak, aku maunya gini gitu. Betul. Seperti apa itu? Yes, itu sangat sering terjadi di lapangan. Kadang si calon pengantinnya karena mungkin generasinya beda ya, pinginnya simple. Pinginnya wedding attendance kayak gini. Tapi kadang si ibu bapaknya dengan backgroundnya yang mungkin dia dididik oleh kakek orang tuanya atau kakek neneknya si pengantin itu ya, seperti itu yang mungkin ini adatnya harus lengkap, ini harus sesuai dengan ini harus begini. Ada pakemnya gitu ya. Betul sekali. Nah, kita sebagai MC ataupun WO biasanya akan mencari jalan tengah gitu. Karena kalau misalkan semua keinginannya bisa kita akomodir itu kalau mungkin akomodir kita akomodir, tapi seandainya kalau misalkan sehubung dengan keterbatasan waktu, keterbatasan budget, keterbatasan keadaan, tempat dan lain-lain, kita harus cari jalan tengah. Jadi sebagai cari jembatan, cari benang merah yang dimana kita akan bisa melaksanakan itu semua. Karena ya tidak memungkinkan kalau misalkan kita ambil semuanya gitu, terus kita misalkan mengikuti pakai kekeh gitu loh. Ya kekeh yang begini, yang ini kokenya pingin begini. Nah itu sangat-sangat tidak mungkin dan tidak akan dilaksanakan. Jadi harus cari jalan tengah, benang merahnya antara keinginan dari si pengantin dan juga keinginan dari keluarganya seperti itu. Iya. Dan terkait juga mungkin dengan ada PIC yang pernah kita omongin sebelumnya ya. Siapa nih yang menjadi PIC-nya yang akan menjadi penentu keputusan apakah ini pada di hari H bisa atau tidak dilaksanakan, misalkan urgently needed gitu ya, tiba-tiba ada something happen kan kita pasti cuman kepada satu PIC itu. Nah mungkin PIC itu yang bisa jadi tempat kita berkomunikasi salah satunya ketika di hari H ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Cuman mungkin gini, aku pingin sharing dengan teman-teman semua ya, para calon pengantin gitu ya. Bagi kamu semua yang masih memiliki orang tua, yang dapat hadir pada saat hari H, terus orang tuanya pengen, Teteh, Mama pinginnya misalkan pingin ada upacara adat Sunda, misalnya kayak pembetul bakal kakayam, wap lingkung, ada injak telur tuh apa namanya? Itu turun bantaian. Gitu ya. Guys ya, itu adalah keinginan orang tua. Jadi kalau saran aku, kalau misalkan keinginan orang tua yang masih kita bisa akomodir, guys please, orang tua lu masih ada, kamu harus coba untuk mewujudkannya. Meskipun kalau kata kamu, ribet mah, ngapain sih gitu ya. Ngapain sih, tapi guys, kalau yang saran aku ya, ini pendapat aku, ya turutin aja gitu loh. Selama kita masih bisa ada waktu, masih ada itu biasanya itu ada bonus dari WO dari gitu WO-nya untuk sama upacara dari perias, adat gitu ya, dari MUA gitu ya, alat-alatnya ya why not gitu loh. Toh itu akan menjadi salah satu ibadah juga buat kita untuk mewujudkan keinginan dari orang tua. Jadi, sama mungkin betul, selama keinginan orang tuanya masih bisa kita akomodir, masih kita bisa laksanakan, gitu ya. Punten, misalnya saya menghimbau kepada para calon pengantin untuk dapat mewujudkan keinginan dari orang tua itu. Dan pasti juga keinginan dari orang tua itu ada makna filosofis, ada sebuah harapan yang tentunya itu ada tuh nggak muncul begitu aja. Pasti ada nilai-nilai di balik itu yang sebaiknya calon pengantin itu tahu, karena akan mengarungi bahtera rumah tangga itu kan
ya penuh dinamika lah ya. Tapi dengan adanya si upacara adat atau yang tadi apapun itu namanya gitu, pasti itu kayak ini tuh adalah doa harapan. Nanti kamu kalau ketemu gini kamu harus gini. Ingat ya waktu nikah dulu ada upacaranya gini-gini. Jadi supaya pengantinnya juga ingat, oh iya makna dari mencuci kaki si pengantin pria gitu, makna dari huap lingkung, makna dari bakakak hayam itu apa kan diceritain kan sama MC ya biasanya kalau pas lagi ini. Atau mungkin dulu mungkin si orang tuanya itu belum sempat kayak gitu. Oh bisa jadi ya. Misalkan dulu mah mamah teh dulu mah misalnya nggak ada pelepasan balon misalkan ya. Jadi mamah teh hayang aya pelepasan balon misalkan ya. Iya. Guys, sok atuh lah maksudnya ya. Hanya dengan balon saja gitu ya. Jadi balon itu sabaraha sih muncul orang banyak. Misalkan hanya balon gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh orang tua. Dan itu sangat apa ya menjadi orang tua senang dan kalau membuat orang tua happy kan insya Allah akan jadi ibadah buat kita semua ya. Betul. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Ya. Karena ada beberapa gitu orang yang punten ya, yang kurang beruntung. Jadi pada saat menikah orang tuanya sudah tidak ada. Nah, itu kan jadi agak susah ya maksudnya jadi sedih. Kurang apa maksudnya jadi ya berbeda lah gitu. Berbeda, betul. Menikah dari orang tua langsung dengan yang tidak gitu ya. Jadi guys sekali lagi bagi orang tua yang masih ada, please kalau orang tuanya yang masih bisa kita mau akomodir keinginannya gitu ya. Ya why not gitu lah kita akomodir saja seperti itu. Iya, betul. Dan juga selain keluarga mungkin ada juga beberapa anggota keluarga yang ya ada mungkin deket sama calon pengantinnya ya. Karena kan ada misalkan emang orang tuanya masih ada, tapi misalkan dari kecil diasuhnya sama bibinya, diasuhnya sama neneknya, diasuhnya sama uangnya. Pasti mereka juga punya harapan dong sama calon pengantin. Nanti mah kamu teh pasti nikah teh kieu nya. Karena mungkin orang tuanya tidak mendampingi dia secara full dari kecil sampai dewasa sampai menikah gitu. Pasti ada petetah petitih lah gitu, dari itunya juga mungkin harus kita libatkan secara ini ya, secara aktif lah gitu. Iya, betul. Sekali lagi betul. Jadi pada saat kalian akan merencanakan biasanya gini, Wi. Kalau calon pengantin sekarang biasanya mereka tuh tidak mau menyusahkan keluarga. Tidak mau menyusahkan orang tua. Intinya adalah mereka ingin mencoba untuk merumuskan mandiri. Betul, bikin mandiri. Tapi guys, kata mandiri itu sometimes kadang-kadang beda arti, disalah artikan oleh orang tua yang notabene misalkan orang tua pinginnya mereka dilibatkan, pingin mereka ngasih masukan, even adalah mereka tidak ngasih materi kepada si pengantin. Tapi saran saya adalah kepada calon pengantin tetap aja guys ya. Meskipun kalian sudah merencanakan itu semua dengan matang, tapi minimal ngasih tahu atau laporan dulu. Mama, papa, saya akan menikah tanggal segini, konsepnya seperti ini. Mungkin dari mama, papa ada masukan. Ada masukan, betul. Jadi harapannya adalah restu dari orang tua itu betul-betul menyertai kalian semua. Agar rangkaian acaranya bisa lebih lancar. Iya. Karena kalau udah chemistry-nya kebangun antara MC, keluarganya, pengantinnya dan lain-lainnya, pasti beda lah. Beda banget. Vibes-nya. Vibe beda banget. Ya kan, akan kelihatan bahwa ini kompak banget nih beda gitu banget. Ya. Dari anggota keluarga, calon pengantin. Jadi kelihatan kayak semuanya itu enak gitu, suasananya tuh hangat. Mungkinnya kekeluargaannya dapat, beda sama yang pahereng-hereng gitu, MC-nya maunya gini, WO-nya gini, keluarganya gini, pengantinnya gini, akan terasa tegang ya acaranya ya. Biasanya gini, mau diakui atau tidak ya Wi, kalau misalkan seandainya tadi kalau kata Dewi bilang chemistry dari orang tua, chemistry dari calon pengantin, dari keluarga semuanya itu kalau misalkan sejalan, seirama, ini acara itu akan lancar dari mulai awal sampai akan akhir. enakan lah ya gitu. Beda dengan kalau misalkan aku pernah ketemu dengan klien yang ujung-ujung pada saat ketemu the first impression si calon pengantinnya udah musuhan betul. Udah musuhan, udah berdebat dengan berbagai macam opini masing-masing. Nah, kesannya pasti akan ada aja gitu ya guys. Rungsing gitu ya. Ada sesuatu yang ya apakah ini kurang? Betul. Atau ini ketinggalan? Ayo wehnya softline-nya apa gitu ya? Hal yang gitu teh. Sering terjadi, Wi. Jadi diharapkan teman-teman bagi MC juga diharapkan bisa menyelaraskan ya. Mungkin bukan tugas utama MC, tapi at least kita berusaha untuk menjadi jembatan bagi keluarga untuk dapat menyelaraskan harmonisasi keinginan yang terjadi seperti itu. Karena nanti yang akan mendeliver pesan, mendeliver
message dari keseluruhan acara wedding itu adalah dari MC. Karena kan pengantinnya medium. Yes, Pasti MC yang akan mengutarakan ini A, B, C di haturanan apa menggunakan bahasa yang ini tuh kan MC yang akan menjadi representatif kan. Yes, betul. Menjadi perwakilan dari keluarga kepada tamu gitu ya. Jadi mungkin itulah kenapa pentingnya chemistry antara MC, pengantin, keluarga pengantin dan WO dan semuanya. Jadi penting banget loh kalau Penting gitu banget. ya. Si chemistry Iya. itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihindarkan. Iya, wajib banget kita Yes. pelajarin bagaimana untuk bisa membangun chemistry dengan pengantin dan keluarganya. Tentunya dengan di episode sebelumnya ada good attitude ya, ada good manner gitu yang Iya. pastinya nyambung dengan bagaimana cara kita membangun chemistry itu Iya. tadi. Karena nggak mungkin terjadi chemistry kalau kalian semua tidak Iya. saling Betul. bertoleransi. Jadi poinnya untuk episode kali ini adalah pelajari background dari keluarga. Untuk membangun chemistry yang baik. Yes. Karena itu yang paling penting. Oke, Wi, kayaknya Oke, cukup untuk episode kali hari ini seru banget ya. Seru banget. Aku tuh apa ya, agak amazed gitu ya karena ya itu si chemistry itu kadang-kadang suka dilupakan gitu ya sama orang. Kadang-kadang udahlah gue mah MC aja. Iya. Peduli amat lah mau keluarganya gini, keluarganya gitu. Iya. Gue sih cuma mendeliver dapat teks ya udah gue omongin Betul. gitu. Nah, itu tuh Tapi tidak salah semudah ya. itu Marisol ya. Marisol, mohon maaf, full gosok. Pulgoso, tapi Ya. tentunya harus banyak faktor untuk Oke. membangun suatu chemistry, membangun Ya. suatu acara agar lebih baik. Oke, ya. Seperti itu. Guys, terima kasih sudah menonton di episode kali ini membangun chemistry dengan keluarga pengantin. Jangan lupa untuk subscribe, Like, share, like, and comment. and comment di video kita. Kalau kamu Yes. punya tips-tips lain untuk membangun chemistry dan keluarga pengantin, kamu bisa tulis di komen. Oke. Silahkan tulis aja. Jangan Sampai- sungkan, Iya. jangan ragu-ragu, karena mudah-mudahan apa yang telah kita utarakan dari mulai Ya. episode selanjutnya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bisa bermanfaat. Karena we talk. We learn. Oke, tetap di BND Talk Zone. Gue Sampai Maulana. jumpa. Saya Dewi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.